kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmatnya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan kita masih diberikan nafas sampai hari ini, sehingga kita masih bisa menikmati dunia yang Allah ciptakan sampai dengan hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan yang kami hormati, bahwa pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menyampaikan berkaitan dengan menjadi muslim beruntung di tahun baru. Sebagaimana kita ketahui bersama, Allah SWT memerintahkan kita untuk meningkatkan kepatuhan kita dalam menjalankan segala hal yang telah Ia wajibkan, dan senantiasa terus berupaya menghindari sesuatu yang Ia larang. Sudah seharusnya kita bertakwa kepadanya. Dalam rangka meningkatkan ketakwaan itu, kita perlu untuk menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Terlebih, kita saat ini berada di awal tahun 2022. Tahun yang baru harus lebih baik dari tahun yang lalu. Waktu terus berjalan dan tak terasa kita sudah di tahun 2022. Usia juga terus bertambah, sedangkan jatah hidup terus berkurang. Kita semakin menua, namun hal tersebut masih belum bisa beriringan juga dengan amal baik kita yang stagnan atau malah cenderung menurun. Hal ini harus menjadi perhatian kita, bagian dari refleksi setiap waktu. Karenanya, bagian tersebut wajib diperbaiki. Dalam kaitannya dengan itu, seorang Abu Nawas sampai bersyair berikut: usiaku terus berkurang saban hari, sementara dosaku terus bertambah. Bagaimana aku menanggungnya? Sebagai muslim, kita harus terus berupaya memperbaiki amalan kita setiap harinya. Tentu saja kita tidak ingin menjadi orang merugi, melainkan orang beruntung. Orang merugi disebutkan adalah orang yang amal baiknya tetap segitu-segitu saja, tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Sementara orang beruntung adalah yang mampu meningkatkan amal-amal baiknya setiap waktu. Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita supaya tidak merugi dan menjadi orang yang beruntung. Bagaimana caranya? Hal itu dituangkan dalam Al-Quran surat Al-Ashr ayat 1-3, yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Manusia yang tidak merugi adalah orang yang senantiasa melaksanakan amal-amal saleh, saling mengingatkan untuk melakukan kebenaran dan bersabar. Poin-poin inilah yang harus menjadi pedoman kita agar sepanjang tahun 2022 dan seterusnya kita terus beruntung. Sebab potensi kerugian kita sebagai manusia sangat banyak karena faktor kelalaian hingga godaan yang terus menghantui. Spirit atau semangat kita dalam memperjuangkan keberuntungan di tahun 2022 ini perlu dikobarkan. Dalam hal ini, kita perlu muhasabah, refleksi atau introspeksi melalui sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya, gunakan 5 hal sebelum 5 hal, yakni masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum fakirmu, senggangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu.
Kita harus memanfaatkan setiap waktu dengan hal-hal baik yang berguna, bernilai, dan berharga. Sebab waktu menurut pepatah orang barat adalah uang. Bagi orang Arab, waktu adalah pedang. Jika kita tidak bisa memanfaatkannya secara baik, maka waktu akan menebas kita. Oleh karena itu, mari memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sebagai bekal kita di akhirat, sebab dunia hanyalah perantara, hanyalah jembatan untuk menuju keabadian di akhirat kelak. Semoga kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, mengisinya dengan amal-amal soleh, dan saling mengingatkan kebenaran dan kesabaran. Dengan begitu, kita berharap tidak tergolong dalam orang-orang yang merugi, melainkan termasuk dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Demikian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.